Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, kita berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kita mengidentifikasi gaya ke atas pada benda yang berada di dalam air. Yang kedua, memahami kondisi benda terapung, melayang dan tenggelam. Di sini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu kita akan melakukan praktikum mengenai hukum Archimedes. Di sini sudah ada peralatan untuk percobaan. Di sini pada materi ini yang kita akan bahas yaitu benda di dalam suatu zat cair berada pada tiga keadaan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Massa jenis benda adalah di mana massa persatuan volume. Massa jenis benda yang terapung di permukaan air lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, massa jenis benda adalah massa persatuan volume. Di mana massa jenis benda yang terapung di permukaan air lebih kecil daripada massa jenis air. Apakah kalian pernah mandi di pantai atau di air laut? Nah, mengapa tubuh kalian lebih mudah mengapung di air laut dibandingkan dengan di air tawar? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Lia. Karena di air laut itu airnya lebih asin dan mengandung zat garam. Mungkin mengandung zat garam. Dan zat garam itulah yang menyebabkan massa jenis air laut lebih ringan daripada air tawar. Ya, Ibu tampung jawabannya. Apakah adalah yang ingin menjawab lagi? Cukup, Bu. Yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, kepada Mutika. Menurut saya, air laut itu mempunyai massa jenis lebih besar daripada air tawar karena massa jenis air laut itu dipengaruhi oleh kandungan garam yang ada di air laut, Bu. Baiklah. Di sini Ibu juga akan menyimpulkan mengapa di air tawar tersebut tubuh kita lebih cepat mengapung dibandingkan dengan air tawar. Pertama, yaitu massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Di sini yaitu di sini yaitu
Benda terapung jika massa jenis benda Nah, yang pertama yaitu mengapa dikatakan terapung? Karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Yang selanjutnya yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Ini benda melayang jika Nah, mengapa dikatakan melayang? Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Yang selanjutnya yaitu massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Ini dikatakan tenggelam karena bendanya tenggelam Nah, mengapa dikatakan tenggelam? Karena massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis air. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok menjadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, setiap orang itu pertama-tama yaitu menyebutkan angka sampai 1 sampai 5. Jadi ketika ada contohnya, ketika membagikan kelompok kalian menjadi 5 orang, sebelah sini Ria masuk kelompok sini dan guru masuk ke kelompok sebelah sini. Ada telur, garam, dan wadah air murni. Setiap kelompok itu akan melakukan sebuah percobaan, di mana kalian di sini akan melakukan percobaan mengenai melayang, mengapung, dan tenggelam. Untuk ketua kelompoknya, tolong ambil peralatan berikutnya. Nah, di sini kan kalian sudah melakukan percobaan. Nanti kalian amati dan simpulkan mengapa telur itu bisa tenggelam, melayang, dan mengapung. pemenuhan air itu
Kalian kan sudah selesai melakukan praktikum. Nah, setiap kelompok itu bisakah kalian menyimpulkan setelah kalian melakukan percobaan tadi bagaimana keadaan melayang, mengapung dan tenggelam? Ya, kepada kelompok 1. Menurut kelompok kami, pada saat air murni dimasukkan ke dalam air murni yang dimasukkan telur ke dalamnya, nah itu telurnya akan tenggelam, Bu, karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian setelah dimasukkan beberapa sendok garam, maka telur akan melayang. Itu dikarenakan massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Dan kemudian saat ditambahkan lagi banyak garam, maka telur akan melayang, mengapung. Hal itu dikarenakan massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Ya, kelompok 1 sudah menjawabnya dengan benar. Yeay! Apakah kelompok 2 juga bisa menyimpulkan kepada kelompok 2? Ya, baik, saya akan menyimpulkan hasil dari eksperimen dari kelompok 2. Hampir sama dengan kelompok 1 bahwa telur yang dimasukkan ke dalam air murni itu akan tenggelam karena massa jenis air murni itu lebih kecil daripada massa jenis telur. Sedangkan ketika air ditambahkan dengan garam, beberapa garam sampai telurnya itu mengapung berada di antara dasar dan permukaan air, itu dikarenakan massa jenis air dan massa jenis telur itu sama. Dan percobaan yang ketiga yaitu garamnya ditambahkan lagi sampai telur berada di permukaan air. Itu dikarenakan massa jenis air tadi sudah menjadi lebih kecil daripada massa jenis telur. Itu dikarenakan pengaruh dari garam yang ditambahkan juga. Ya, setiap kelompok sudah menyimpulkan dengan benar. Baiklah, materi hukum Archimedes kali ini Ibu cukup sampai di sini karena sudah ada bel berbunyi. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu hukum Pascal, dan Ibu ada tugas untuk kalian buka buku halaman 53, kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Minggu depan dikumpul. Ya, Bu. Dan jangan lupa belajar ya, Ibu